Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Prodi Manajemen semester 4. Saya akan menjelaskan mengenai kesehatan bank. Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kami akan membahas mengenai tingkat kesehatan bank, penilaian tingkat kesehatan bank, manfaat perbankan, pelanggaran aturan kesehatan, dan aturan kesehatan bank. Yang pertama yaitu tingkat kesehatan bank. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran, dan dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Penilaian tingkat kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia sampai saat ini secara garis besar didasarkan pada faktor CAMEL, kapital, aset, quality, manajemen, earning, dan liquidity. Yang pertama yaitu kapital. Permodalan atau kapital adalah penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan rumus CAR sama dengan modal per ATMR kali 100%. Kekurangan modal merupakan gejala umum yang dapat dialami bank-bank di negara-negara yang sedang berkembang. Kekurangan modal tersebut dapat bersumber dari dua hal. Yang pertama, karena modal yang jumlahnya kecil, dan yang kedua karena kualitas modal yang buruk. Faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal atau KPMM terhadap ketentuan yang berlaku, komposisi permodalan, tren ke depan atau proyeksi KPMM, aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan modal bank, kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan. Yang kedua yaitu aset quality. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif di dalam ketentuan perbankan di Indonesia didasarkan pada dua rasio. Rasio yang pertama yaitu rasio aktiva produktif diklasifikasikan terhadap aktiva dengan rumus KAP 1 sama dengan aktiva produktif diklasifikasikan dibagi dengan aktiva produktif dikali 100%. Produktif KAP 1, aktiva produktif diklasifikasikan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Yang kedua yaitu rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva. Produktif yang dirumuskan KAP 2, rumusnya adalah KAP 2 sama dengan PPAP yang dibentuk dibagi PPAP yang wajib dibentuk kali 100%. Selanjutnya adalah manajemen. Mengenai penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, manajemen umum. Yang kedua, penerapan sistem manajemen risiko. Yang ketiga, kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku sehingga komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya. Selanjutnya yaitu earning. Salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Penilaian dalam unsur ini didasarkan pada dua macam, yaitu rasio bank terhadap total aset, ROA atau earning 1 dengan rumus earning 1 sama dengan laba per total aktiva dikali 100%. Yang kedua yaitu rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional atau earning 2 dengan rumus earning 2 sama dengan beban operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%.
rasio earning 1 dapat dilakukan sebagai berikut. Pada rasio 0% atau negatif diberi nilai kredit 0. Untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0% nilai kredit ditambah dengan nilai maksimum 100. Untuk rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional earning 2 dilakukan sebagai berikut. Rasio 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan setiap penurunan 0,08% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. Yang terakhir yaitu liquidity, rasio jumlah kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar dengan rumus likuiditas 1 sama dengan kewajiban bersih dibagi aktiva lancar kali 100%. Yang kedua yaitu rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank dengan rumus likuiditas 2 sama dengan kredit dibagi dana masyarakat dikali 100%. Manfaat perbankan. Manfaat perbankan dalam kehidupan yaitu yang pertama, informasi harga, yang kedua fungsi spekulatif, yang ketiga sebagai cara lindung nilai, yang keempat sebagai model investasi, yang kelima fungsi manajemen produksi secara berjalan dengan baik dan efisien. Selanjutnya yaitu pelanggaran aturan kesehatan bank. Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar pemegang saham menambah modal, mengganti dewan komisaris dan atau direksi, menghapus bukukan kredit atau pembiayaan yang macet, melakukan merger atau konsolidasi, bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban, menyerahkan pengelolaan sebagian atau seluruh kegiatan bank pada pihak lain, menjual seluruh atau sebagian harta dan kewajiban kepada pihak lain. Selanjutnya yaitu aturan kesehatan bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan, dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-undang tersebut salah satunya menetapkan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Yang kedua yaitu bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sekian penjelasan mengenai kesehatan bank, semoga dapat diterima dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Nur Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.